Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Hafiz Jamil Arianto, Syifa Mirza Khairunisa, Elena Cynthia, dan Rizky Tri Pamungkas akan menjelaskan salah satu sifat kalikatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap. Nah, yang akan kami bahas di video kali ini adalah pengertiannya, rumus penurunan tekanan uap, fungsinya, dan aplikasi, serta soal latihan. Nah, tanpa lama lagi, mari kita masuk ke pengertiannya. Yang pertama kali akan kita bahas pada materi ini adalah pengertian. Pengertian dari penurunan tekanan uap atau yang biasa disebut dengan delta P adalah penurunan tekanan uap jenuh zat pelarut murni akibat adanya tekanan uap jenuh zat terlarut, sehingga mempengaruhi laju penguapan zat pelarut murni tersebut. Selanjutnya adalah rumus penurunan tekanan uap. Untuk mengetahui besarnya delta P, maka rumusnya adalah delta P sama dengan P0 dikurang P. Delta P adalah penurunan tekanan uap dengan satuan mmHg. P0 adalah tekanan uap jenuh pelarut murni dengan satuan mmHg atau disebut dengan pelarut murni, contohnya adalah air. Sedangkan P adalah tekanan uap larutan dengan satuan mmHg, contohnya adalah larutan gula. Perlu kita ketahui, tekanan uap larutan ideal dapat dihitung berdasarkan hukum Raoult yang menyatakan tiap komponen dalam suatu larutan melakukan tekanan yang sama dengan fraksi mol kali tekanan uap dari komponen atau pelarut murni. Sehingga untuk mencari tekanan uap larutan bisa digunakan P sama dengan XT kali P0 dan P sama dengan XP kali P0. XT adalah fraksi mol terlarut dan XP adalah fraksi mol pelarut. Dalam komponen larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut dengan tetapan rumus XP tambah XT sama dengan 1, maka XT sama dengan 1 kurang XP dan XP sama dengan 1 kurang XT. Nah, dari rumus delta P tadi juga dapat menentukan delta P dengan rumus lainnya, yaitu dengan menggunakan persamaan terlebih dahulu. Rumus delta P sama dengan P0 dikurang P, sama dengan P0 dikurang dalam kurung XP kali P0. XP kali P0 terdapat di rumus P, sama dengan P0 dikurang dalam kurung 1 kurang XP dikali P0. 1 kurang XP terdapat di tetapan rumus XP, sama dengan P0 dikurang dalam kurung P0 dikurang XP kali P0, sehingga akan menjadi rumus delta P sama dengan P0 dikali XP. Selanjutnya, dalam menentukan XT, fraksi mol menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau zat pelarut dengan jumlah mol campuran, yaitu terlarut dan pelarut. Untuk rumus fraksi mol terlarut sama dengan NP per NP tambah NP. Untuk rumus fraksi mol pelarut sama dengan NP per NP tambah NP. NP atau NP adalah mol dari zat terlarut dan zat pelarut. Sehingga untuk mencari mol, mol sama dengan massa per ml. Selanjutnya adalah fungsi. Penurunan tekanan uap merupakan konsep penting dalam termodinamika, karena dapat digunakan untuk menghitung titik didih suatu zat dan kelarutannya. Penurunan tekanan uap juga dapat digunakan untuk menentukan laju penguapan suatu zat. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi. Itu ada 4, yaitu bagian pertama industri minyak dan gas. Delta P sering digunakan untuk menghitung penurunan tekanan dalam sistem pepipaan dan membantu dalam perancangan dan pengoperasian peralatan pengolahan. Itu yang kedua kita ada hidrolika dan pneumatika. Itu dalam sistem hidrolik dan pneumatik, delta P digunakan untuk menentukan efisiensi sistem dan mengidentifikasi potensi kerugian energi. Itu kita ada 3, yang ketiga itu termodinamika. Dalam siklus termodinamika, delta P dapat menunjukkan perubahan tekanan selama proses isobalik
atau proses lain yang melibatkan perubahan tekanan. Itu kita ada keempat, yang terakhir kedokteran. Dalam konteks medis, terutama dalam ventilasi mekanis, delta P dapat digunakan untuk menggambarkan perbedaan tekanan antara bagian-bagian tertentu dari sistem pernapasan. Oke, kita masuk ke soal latihan. Suatu zat non-elektrolit dengan ampere 92 dengan berat 23 gram dilarutkan ke dalam 36 gram air dengan ampere 18 pada suhu 20 derajat. Jika tekanan uap air jenuh pada suhu tersebut 17,54 mmHg, penurunan tekanan uap larutan tersebut adalah. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Dari soal kita ketahui sebanyak 23 gram zat elektrolit dengan ampere 92 dicampurkan ke dalam 36 gram air dengan ampere 18 serta dengan tekanan uap air jenuh yaitu P0 sebanyak 17,54 mmHg. Nah, yang ditanya itu adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Nah, untuk mencari delta P kita memerlukan nilai P0 dan P. Nah, dari soal kita sudah mendapatkan P0 sedangkan nilai P kita belum mendapatkan. Nah, untuk mencari P kita itu harus mencari mol kedua zat tersebut. Nah, kita akan mencari nilai mol dari air dan zat non-elektrolit. Untuk mencari mol itu rumusnya adalah gram per ml. Dengan menggunakan rumus tersebut kita mendapatkan mol air itu sebesar 2 mol dan mol zat sebesar 0,25 mol. Nah, setelah mendapatkan mol kedua zat tersebut, kita akan mencari nilai P dengan rumus P sama dengan P0 dikurangi oleh XP. Nah, setelah kita cari, kita mendapatkan 1,94 mmHg. Nah, setelah mendapatkan nilai P, baru kita bisa mencari nilai delta P dengan rumus P0 dikurang P, 17,54 dikurang 1,94 yaitu 15,6 mmHg. Nah, berarti penurunan tekanan uap larutan dari soal di atas adalah 15,6 mmHg. Untuk soal yang selanjutnya adalah pada suhu 2/2 tambah setengah dan didapatkan hasil 0,8. Setelah mendapatkan XP, kita kembali lagi ke rumus P, yaitu P0 kali XP. Didapatkan hasil 20 kali 0,8 yaitu 16. Soal latihan. Sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam 180 ml air. Jika diketahui tekanan uap minum air pada suhu 20 derajat Celcius adalah 17,5 mmHg, hitunglah tekanan uap larutan pada suhu tersebut.
ditambah 0,05 mol, sama dengan 10 mol per 10,05 mol sama dengan 0,995. Sehingga didapatkan P sama dengan XP dikali P0 sama dengan XP-nya 0,995 kali P0 yaitu 17,5 mmHg, sehingga didapatkan hasil P yaitu 17,413 mmHg. Nah, sekian saja video dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan bagi yang kira-kira masih bingung bisa bertanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.